gitu. Jadi kalau why-nya atau motivasi dasar sudah solid, kayaknya nggak usah punya motivasi kecil. Bukan motivasi kecilnya nggak perlu, tapi yang menurut saya orang akan jadi ambigu adalah malah jangan-jangan sibuk nyari motivasi nggak sih? Sebenarnya motivasi yang sebelumnya aja belum accomplish. Jadi anggaplah ada satu orang yang nonton ini pernah untuk dia cari makan dan dia diludahin orang. Kamu relate nggak? Nggak akan. Nggak bisa. Fear itu yang ingin membuat dia tidak ada tidak ingin lagi di titik itu. Mau keluar dari situ. Fear itu yang akan ngebangkitin dia dari semua masalahnya. Welcome back to Pikiran Si Boy in another episode. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang menurut kita penting untuk kita bahas lewat Pikiran Si Boy. Hari ini masih bareng Michael George. Halo semuanya. Dipanggil Michael apa dipanggil George? Michael aja kok. Michael aja ya? Iya. Hari ini kita mau bahas apa, Kal? Hari ini kita bakal bahas motivasi. Motivasi. Yes. Kenapa? Karena motivasi jadi hal yang apa ya? Susah. Banyak diomongin ya belakangan ini kok ya. Coba deh ya, yuk. Apa? Swab test dulu kita? Iya, swab test, tapi 1 biji doang kok. Oke. Swab test. Ya. Kalau kok dengar kata motivasi, hal pertama apa yang terlintas di otak kok? Satu kata aja, motivasi. Apa ya? Kok kosong ya? Motivasi, apa hal yang terlintas di pikiran saya? Kalau aku mungkin ini ya, bullshit kali ya. Bullshit ya? Iya. Motivasi bullshit ya? Saya nggak... mungkin kalau ngomong motivasi itu niatan di pikiran. Artinya niatan. Versinya saya. Oke. Satu statementnya di swab test ya. Iya. Motivasi niatan. Jelasin sekarang aja loh daripada Boleh. lupa kok. Materinya banyak nih hari ini soalnya. Oke. Motivasi kenapa bisa dibilang niatan? Karena versinya saya untuk kita bergerak tuh kadang-kadang kan butuh motivasi. Nah, motivasi di sini bukan motivasi terhadap kita ngedengerin motivasi, bukan. Oke. Motivasi di sini adalah sebagai dasar alasan kita melakukan sesuatu. Motivasinya. Oh, dasarnya banget Dasarnya lah jadinya banget. ya. Jadi kalau kita ngomongin saya mau membahagiakan orang tua kita, nah itu motivasinya. Nggak pernah kan dengar motivasi membahagiakan orang tua, enggak gitu loh. Ayo Iya. kita samain dulu persepsi motivasi. Oke, motivasi itu yang kita omongin. Ya. Iya. Dasar atau niatan. Niatan kita sebagai orang tua biasanya membahagiakan anak kita, menyekolahkan dengan baik. Jadi niatan sebagai motivasi itu yang menjadikan kita untuk bekerja seperti sekarang. Oke. Niatan seperti itu juga seperti ingin membahagiakan orang tua kita, berarti motivasi kita itu niatan versinya saya. Oke, udah terjawab lah ya. Ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama kok. Ya. Kita mulai dulu yang ringan ya. Oke. Cara nambah motivasi setiap saat gimana tuh kok? Versinya saya sih motivasi nggak usah ditambah. Motivasi nggak perlu ditambah. Nggak perlu karena niatan besar biasanya kan nggak banyak ya. Bentar, biasa kan orang suruh bilang lu harus motivasi lah setiap hari bangun pagi atau pergi ke gym. Iya. Gini. Nah ini nih yang beda-beda di setiap motivasi. Ngobrol ini adalah motivasi di saya tuh bukan hal yang ribet banget. Saya mungkin karena keterbatasan saya untuk berpikir, keterbatasan informasi yang saya punya. Jadi saya nggak punya terlalu banyak motivasi. Bisa jadi orang punya banyak juga nggak ada masalah. Tapi untuk saya pribadi motivasi saya adalah berjuang untuk keluarga saya. Mengurus kedua orang tua saya dan mertua saya, membesarkan anak-anak saya, itu nggak kurang banyak itu? Banyak sih. Ya bagian darinya ya entah itu menjaga kesehatan segala macam itu kan hal kecil lainnya gitu loh. Tapi secara teknis saya nggak bisa sebanyak itu kayaknya. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya secara dasar motivasinya apa? Motivasi kerja ya ingin memastikan bahwa anak-anak akan tumbuh dengan baik. Memastikan bahwa orang tua akan terurus dengan baik. Motivasi dasar gitu loh. Jadi nggak perlu kayak berangkat kerja kita harus punya motivasi semangat gini-gini. Kayaknya nggak deh kalau motivasi besarnya itu udah solid. Oh, yang why mungkin kok ya. Bisa jadi. Gitu Jadi loh. kalau why-nya atau motivasi dasar sudah solid. Udah solid kayaknya nggak usah punya motivasi kecil. Bukan motivasi kecilnya nggak perlu. Tapi yang menurut saya orang akan jadi ambigu adalah malah jangan-jangan sibuk nyari motivasi nggak sih? Sebenarnya motivasi yang sebelumnya aja belum accomplish. Jadi nyari motivasi kecil padahal motivasi sebelumnya yang lagi direncanain, yang lagi diproses sama kita tuh nggak solid gitu loh. Motivasi dasarnya belum ada. Jadi gampangannya kalian anggapannya beli tiket konser NCT atau Korea misalnya. Iya. Misalnya, tapi motivasi kalian apa?
Apakah yang diselesaikan untuk ketika beli ini motivasi kecil kalian untuk accomplish impian kalian untuk nonton NCT? Selesai nggak? Selesai. Ada nggak motivasi besar yang kalian lupa? Bisa jadi ada. Bisa jadi ada ya. Apa itu? Yaitu misalnya ternyata ketika saya percaya semua orang yang nonton NCT pada waktu itu ada yang pintu rumahnya tuh udah meroboh. Saya masih percaya itu. Jadi ada hal yang harusnya ada skala prioritas lainnya. Tapi karena ikutan hype segala macam jadi malah kepinggirin karena motivasi tersier lah ya versi saya. Jadi jauh lebih besar gitu loh. Saya nggak ngomongin teman-teman kita yang udah cukup lah ya, cukup dalam arti dia nonton NCT tuh bagian dari 0, sekian persen dari equity-nya, ya itu nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi obrolan ini ya akan ada ketika uang cuma segitu, kebutuhan banyak, motivasinya banyak, menurut saya jadi pusing. Kalau pintu rumah kalian dibenerin atau ada masalah di rumah kalian diberesin, itu akan lebih mendingan dibanding kalian memberesin motivasi kecil kalian yang belum tentu itu bisa beres. Jadi beresin motivasi kecil, motivasi besar, aduh ini susah banget ya motivasi besar. Ya udahlah cari motivasi kecil lainnya aja. Bisa jadi. Tapi apakah is it okay for you? I don't think it's really needed. Oh gitu, oke. Jadi dasarnya adalah ketika kita punya motivasi, balik lagi ke why-nya, cari motivasi gedenya dulu, nggak usah banyak pikiran apa yang harus dikerjain, apa yang enggak, motivasi apa yang benar, apa yang salah. Cukup cari why di diri kalian, kalau itu udah solid, biasanya mereka berjuang kok, sendiri dan masing-masing. Tapi di posisi itu, kalau misalnya kalian belum ketemu motivasi kalian apa, lebih baik step back dulu, santai dulu, ya cari motivasinya. Nggak usah dipaksain, wah harus ada ini, harus ada itu. Ya belum tentu, kan ada dua juga, ada motivasi, ada fear, gitu loh. Ya dasar motivasi adalah niatan. Niatannya apa? Kalau niatnya baik harusnya dilancarkan, dibantu doa, ya harusnya aman sih. Oke, menarik. Berarti why-nya dulu disolitin ya? Dulu disolitin. Baru kayak bangun paginya lah. Ya itu bagian dari support. Support apa support ya bahasa Inggris yang bener ya? Antara itulah. Iya, support. Iya, support kan nggak tahu. Ya. Dasarnya adalah why-nya dulu digedein. Ini kita ngobrolin untuk generasi 1 yang ngebelah, atau selalu ngobrolnya versinya saya adalah gimana caranya keluar dari kemiskinan. Karena untuk teman-teman memutus rantai itu, karena buat teman-teman yang sudah mature, kamu kayaknya juga cukup mature harusnya. Nggak relate hal ini. Nggak relate tuh bukan nggak relate sama sekali, bukan. Tapi why-nya tuh nggak sebesar kita yang memutus rantai kemiskinan. Iya, benar. Walaupun tekanan dari saya ke kamu lumayan gede kan. Iya kan? Tapi beda. Why yang saya bikin kan saya kasih why ke kamu. Bla 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 bla, why-nya kan saya oper gitu loh. Nah, sama orang yang ingin memutuskan garis kemiskinannya atau ingin berbahagia, jauh lebih berbahagia dengan equity yang jauh lebih cukup, ya otomatis harus punya why yang lumayan besar. Entah itu why untuk besar, entah itu why untuk keluarga, entah itu why untuk umroh orang tuanya, ya kita nggak ada yang tahu. Menarik. Kalau seberapa penting motivasi bagi seorang boy? Seberapa penting motivasi? Kalau dari statement kok barusan ya? Kebetulan motivasi saya terbit dari fear. Oh, motivasi Koko terbit dari fear. Boleh dijelasin lebih lanjut? Kalau misalnya orang kan kayak, contoh kamu sudah punya uang atau sudah punya keluarga yang baik, mungkin motivasi itu relevan buat kamu. Relevan? Ya karena kamu nggak punya ketakutan yang gimana? Real. Iya. Saya punya ketakutan yang real. Karena ketakutan saya nggak akan bisa saya sharing. Ini loh takut banget gue kalau kayak gini, nggak bisa. Nggak akan bisa sama sekali. Tapi ketakutan itu kan organik ya. Tapi motivasi kan crafted ya, dibuat. Dicari motivasinya apa. Tapi kalau ketakutan tuh fear yang memang dari dari luka lamanya kita, dari anggaplah ada satu orang yang nonton ini pernah untuk dia cari makan dan dia diludahin orang. Kamu relate nggak? Nggak akan. Nggak bisa. Fear itu yang ingin membuat dia tidak ingin lagi di titik itu. Mau keluar dari situ. Fear itu yang akan ngebangkitin dia dari semua masalahnya. Tom Lee Wafa, fear-nya gede banget. Apa yang dibuktiin dia menjadi Deli Wafa lah, nikah sama istrinya segala macam. Saya rasa terbitnya tuh dari fear. Ingin membahagiakan istrinya, nggak mau kehidupan susahnya terjadi lagi, kerja yang luar biasa keras. Mungkin ya. Berarti segitu pentingnya ya, itu kayak urutan nomor 1 lah ya. Karena kalau fear-nya nggak ada atau motivasinya nggak ada, kita
ongoing aja jadi ya kayaknya kamu habis ngalamin kan kerja yang bengong-bengong aja terus saya omelin. Karena di balik itu nggak ada analisa dasar. Kenapa butuh analisa dasar? Karena sadar ya kalau kita di Buddhis atau di awareness lah ya. Ya di prinsip-prinsip kebudayaan atau urusan agama kita ada namanya sadar itu hal yang penting. Sadar hal yang penting. Sadar hal yang penting. Gini, orang bodoh itu bukan karena dia bodoh, tapi hanya dia tidak sadar. Dia nggak sadar dia bodoh. Bukan itu, gini loh. Pulang malam terus, padahal kerja pagi. Iya. Itu kan bukannya dia mau pulang malam, tapi dia dengan sengaja pulang malam tanpa disadari, merusak tubuhnya yang harusnya dia bangun pagi dan berjuang lagi untuk anak istrinya esok hari. Dia nggak sadar aja. Dia nggak sadar aja. Jadi dia bodoh. Okay. Kalau dia sadar, mungkin akan dibatasin dan bilang ke temennya, boleh nggak gue nongkrongnya hari Jumat malam? Karena gue harus kerja nih. Anak istri gue kalau gue dipecat gimana? Setelah dia sadar, dia bisa melakukan sesuatu dengan jauh lebih bijak. Oke. Tapi kalau dia tidak sadar, dia akan ngelewatin itu tanpa rasa sadarnya. Nah, banyak orang terjebak dengan semua rutinitas dengan dia jalan gitu aja. Ya, kamu kan baru saya tepok kemarin. Iya kayak. Ayo, sadar ya. Ya, kok dunia bergerak lebih cepat ya? Oh, ini udah sebulan 2 bulan ya. Oh, ini udah begini. Oh, ternyata perkembangannya begini. Oh, uang yang di-spend udah segini. Sadar itu butuh waktu ternyata. Walaupun di kasusnya kamu pekerjaan. Di kasusnya orang lain mungkin kehidupan. Sadar nggak kehidupan yang diinginkan adalah bukan kehidupan yang sekarang? Sadar nggak kalau kehidupan itu bisa diraih untuk diusahakan? Iya. Sadar nggak kalau misalnya semua hal saya, kamu, teman-teman lainnya atau orang-orang bos kita segala macam itu dikandung di rahim seorang ibu dengan bentuk rahim yang sama, darah yang sama dalam tanda kutip ya. Iya. Kita tidak kayak orang yang lahir di dalam Rolls Royce itu akan menjadi jauh lebih berhasil karena Rolls Royce itu punya hubungan dengan kromosom yang akan dihadirkan ke iya makanya kan urusan itu membuat orang harusnya lebih tegar untuk ngadepin gue nggak ada bedanya sama dia. Kalau kita ketika konten kayak gini kan jujur aja kini kita konten malam hari ya. Iya. Tapi ketika bilang ini udah jam 11 malam ya kok ya. Ini udah jam 9. Biar dramatis. Enak aja lu ngebohong. Gua getok lu. Oke, lanjut. Ya intinya kan ketika kita konten dan kita ngerasa aduh konten berat banget ya. Tapi ketika kita nonton kasih solusi di mana entah itu siapanya Rans lah hitungannya yang ngebuat Rans jadi seperti sekarang, entah kreatif director atau apa, cerita bahwa setiap Sabtu aja seorang Raffi Ahmad masih bisa nge-spend 8 episode dalam waktu sehari untuk Rans Entertainment. Iya. Raffi Ahmad tuh. Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad, bapaknya Rapatar. Istrinya Nagita Slavina dengan semua privilege-nya, dengan semua equity-nya, dengan semua kebahagiaan yang cukup. Berarti kan dia dengan sadar melakukan itu demi anak-anaknya, meninggalkan legacy dan sadarnya itu kan terus-menerus. Iya. Ini kayaknya motivasi malah jadi ke awareness ya, ke kesadaran ya. Iya, kesadaran. Iya, tapi dasarnya kan motivasi yang akan dibentuk dari seorang Raffi Ahmad itu ngobrolnya dia dengan sadar melakukan effort segitu luar biasanya untuk berjuang demi keluarganya. Nggak mungkin namanya Raffi Ahmad nggak sadar. Malah yang nggak sadar adalah kalian lupa pekerjaan kalian itu malah nggak ada artinya, jangan-jangan. Kayak cuman zombie aja. Zombie aja. Abis jadi zombie ya bapak ya? Lumayan sih. Iya kemarin ya. Iya. Habis jadi zombie baru jadi orang lagi ya. Iya jadi orang makanya. lagi. Tapi kesadaran ini dibutuhin. Mudah-mudahan dengan nonton ini kita nggak ngomongin masalah motivasi mana fear mana ya. Tapi minimal kalian sadar dulu deh bahwa kondisi kita nih di sini baik-baik aja nggak ya? Oh enggak. Oh harus apa ya? Oh harus ini harus itu gitu loh. Tapi kalau misal dibilang tergesa-gesa ya jangan dulu. Step back, relax. Kita harus mikirin dengan awake gitu loh. Apa yang harus kalian cita-citakan. Semua orang yang masuk ke podcast Pikiran Si Boy atau yang kita berusaha untuk undang adalah kita berusaha masuk ke pikiran mereka. Contohnya Pak Marolop Sinaga. Jadi auditor, dia tahu cuma uangnya dapat dari situ aja, bingung ngebahagiain orang tua dengan sadar dia ingin lompat ke pekerjaan selanjutnya. Ketika lompat dengan sadar dia nego gaji ketika dia masih kerja. Sebel nggak? Sebel kan? Ya karena harusnya bargaining power segala macam. Dengan sadar dia punya metode tertentu untuk kehidupannya. Dengan sadar pula dia ingin kehidupan yang jauh lebih baik. Jadilah Pak Marolop Sinaga yang berbahagia dengan keluarganya pada saat ini. Hari ini ya. Ya. Tapi apakah ada orang lain di luar dari Pak Marolop Sinaga yang tidak berbahagia dengan kehidupannya? Ada. Mungkin yang kurang adalah kesadaran untuk berubahnya. Kesadaran untuk punya motivasi besar.
mungkin beda-beda tipis. Tapi kalau misalnya bisa dibedain apa enggak, jujur saya agak susah. Tapi itu saling berkesinambungan, bukan karena oh kita punya motivasi, kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, apa segala macam. Wah, yang dilihat keterbatasannya aja, yang dilihat masalahnya aja. Jangan-jangan kalian nggak sadar kalian punya privilege. Oke. Gitu doang sih. Tanya lanjutan. Oke, lanjut aja lah kok ya. Ya. Jadi ini sebenarnya udah terjawab sih. Pertanyaannya gini nih kok. Apakah motivasi itu dibangun atau tiba-tiba ada? Harusnya. Ini sebenarnya ngomongin dari bukan yang dasar ya, tapi yang udah di tengah jalannya. Oke. Harusnya sih motivasi itu kan crafted ya, yang saya selalu cerita. Motivasi itu kita cari motivasinya. Berarti dibangun motivasinya. Dibangun motivasi. Tapi kalau fear hitungannya harusnya organik ya. Tapi nggak tahu ya fear bisa dibentuk nggak ya. Kalau saya fearnya organik, motivasi saya bentuk. Fear-nya organik, motivasinya dibentuk karena fear. Ya. Tapi kan metode proses orang beda-beda. Tapi kita bukan untuk mengkotak-kotakan mana motivasi mana fear. Dasarnya sih nggak semua orang punya banyak banget teori untuk ngelakuin sesuatu di hidupnya. Cukup pegang 1 atau 2 teori aja, minimal cuma kalian denger aja. Ini sebagai sebuah informasi yang lewat di kalian gitu loh. Tapi ketika kalian aware, kalian ya rangkai sendiri informasi ini akan menjadi seperti apa. Karena di pikiran si Boy kita tidak pernah justifikasi kalian harus seperti apa, cara apa yang paling baik. Jangan-jangan cara yang paling salah adalah cara terbenar di hidup kalian. Oke. Kita nggak tahu, bukan salah dalam segi hukum ya, tapi salah dalam segi contohnya nggak tidur selama 2 hari bisa menjadikan gini ya, kita nggak tahu, kurang lebih gitu. Oke. Sekarang kita ngomongin motivasi yang udah di tengah jalan nih kok. Oke. Dulu aku pernah ngeles renang. Kayak berangkat ke situ tuh males banget kok. Tapi kalau udah nyampe kolam renang itu tiba-tiba ada motivasi untuk ngeles. Wah, ini ngomonginnya berarti masih kecil ya? Iya, masih kecil. Saya nggak relate. Kita nggak bisa ngomong, saya nggak relate hal itu untuk punya, atau saya nggak relate untuk ngobrol ke kalian yang umur belasan. Karena kebodohan kalian masih ampun-ampun deh. masih nggak solid banget gitu ya bodohnya. Iya, masih jauh banget. Maksudnya saya kan juga pernah minta kamu tes Gallup apa. Ya itu aja minimal umur 21 gitu loh, untuk tahu tingkat kedewasaan seseorang. Tapi dasarnya untuk kalau masih muda, masih belasan, masih banyak hal yang masih bisa dimaafkan gak sih? Karena itu kan masih tanggung jawab orang tua. Ya maksudnya gini kok, kadang kita gak mau ngelakuin sesuatu, tapi ketika udah tengah jalan, tiba-tiba muncul motivasi atau passion kali ya. Kamu ngomongnya di umur 20-an something deh. Kalau masih umur belasan kayaknya semua orang happy ngerjain sesuatu. Utang gak ada, kerja belum, happy masih main, sekolah bayar, orang tua yang bayar. Ya kayak nonsense aja hidupnya. Jadi kita kalau ngomongin motivasi, keresahan, terus awareness, kesadaran, fear, itu ketika kalian sudah berdikari, lulus dari kuliah, rencana ngapain. Nah biasanya orang yang miskin, tanda kutip, buat makan besok tuh masih nyari. Abis SMA tuh dia udah mulai berdikari. Karena sudah mulai aware bahwa kayaknya hidup gue gak baik-baik aja nih. Kayaknya ya kayak editor kita juga hidupnya tidak baik-baik saja gitu loh. Tapi kebetulan dia punya kemampuan tertentu gitu loh untuk dia bisa ya kerja lah intinya. Tapi dasarnya kedewasaan itu terbit karena tanggung jawab. Kedewasaan, terbit karena tanggung motivasi. Ya karena tanggung jawab. Ada tanggung jawab baru itu mulai belajar lah. Mulai develop dia. Contoh, kamu nggak bisa masak. Ketika kita bisa ngasih unjuk ke dia bahwa kita hidup layak, kita bahagia, itu bahagia kita sebagai anak mungkin di orang tua tuh 1 juta kali lipat. Ngobrol sama kayak Mas Dery punya orang tua, all in di Mas Dery jadi pilot, bahagianya Mas Dery sama bahagia orang tuanya. Saya berani taruhan 50.000 deh kali ya. Seolah-olah gede banget ya. 50.000 untuk bisa bilang orang tuanya Mas Dery sangat amat jauh lebih berbahagia daripada Mas Dery-nya sendiri untuk punya pencapaian. Goals orang tuanya tercapai.